Semua orang melihat senyum Infanta Sofia. Tenang, sopan, dan selalu terlihat baik-baik saja. Seolah hidup bangsawan adalah mimpi yang sempurna. Tapi hampir tidak ada yang benar-benar bertanya apa yang sebenarnya dirasakan. Karena hidup di dalam istana tidak selalu tentang kemewahan, kadang justru tentang kesepian yang harus rapi disembunyikan. Di keluarga kerajaan Spanyol, Sofia adalah anak yang selalu berdiri di samping, hadir di setiap momen penting. Namun entah kenapa, dia tidak pernah benar-benar dipilih. Bukan karena dia salah, bukan karena dia kurang, melainkan sejak awal, perannya sudah ditentukan. Dan sejak saat itulah, Sofia belajar satu hal: bagaimana caranya tersenyum meski hatinya pelan-pelan terluka. Di depan kamera, keluarga kerajaan Spanyol terlihat sempurna. Raja Felipe dan Ratu Letizia tampak hangat, terutama saat bersama Putri Leonor, tapi di sampingnya selalu ada Sofia, hadir, namun sering terlupakan. Dalam banyak momen publik, perhatiannya terasa berbeda. Leonor disambut dengan sentuhan lembut, sementara Sofia justru beberapa kali didorong diarahkan tanpa kata atau dibiarkan berdiri sendiri. Tidak ada kemarahan, tidak ada bantahan. Sofia hanya tersenyum, seolah semuanya baik-baik saja. Padahal sikap kecil yang berulang bisa melukai lebih dalam dari kata-kata keras. Tidak ada teriakan, tidak ada drama. Yang ada hanya seorang anak yang perlahan belajar satu hal, yaitu tersenyum. Banyak yang bertanya kenapa Infanta Sofia tidak pernah bisa untuk menjadi Ratu Spanyol. Jawabannya sederhana dan sekaligus menyakitkan. Dalam sistem monarki Spanyol, pewaris tahta sudah ditentukan sejak awal. Anak pertama yang lahir adalah satu-satunya pilihan. Sejak Leonor hadir, takdir Sofia langsung terkunci. Bukan karena dia kurang cerdas, bukan karena dia tidak mampu. Sofia tidak pernah diberi ruang untuk memilih. Bahkan kesempatan untuk bermimpi pun tidak benar-benar ada. Jadi ini bukan soal kelayakan, melainkan soal sistem yang sejak lahir tidak pernah memberinya kesempatan. Saat Sofia beranjak remaja, hidupnya tidak menjadi lebih bebas dan justru sebaliknya. Kontrol semakin ketat, pilihan gaya rambut dibatasi, tidak boleh terlalu banyak variasi, tidak boleh lebih mencolok, tidak boleh terlihat lebih cantik dari Leonor. Bahkan hal sederhana seperti alas kaki ikut diatur. Sandal Sofia tidak boleh lebih bagus dan tidak boleh lebih tinggi, seolah ada garis tak kasat mata yang tidak boleh ia lewati. Sikap tubuhnya diawasi, cara berdiri, cara berjalan, bahkan ekspresi wajah harus selalu aman. Karena di dalam keluarga kerajaan, bersinar terlalu terang bisa dianggap melampaui peran. Bahkan caranya berdiri Sofia harus menyesuaikan agar tidak pernah keluar dari bayang-bayang Leonor. Ada luka yang tidak tercipta dari bentakan, melainkan dari gestur kecil yang dilakukan berulang kali. Salah satunya momen ketika Sofia dilarang menyentuh jersey oleh Ratu Letizia. Tidak keras, tidak kasar, tapi cukup untuk membuatnya berhenti dan tersenyum kaku. Di acara-acara publik, Sofia sering diarahkan untuk berjalan di belakang Leonor. Bukan sekali, bukan kebetulan. Seolah posisinya selalu harus satu langkah lebih mundur. Bahkan setelah dewasa, perhatian Raja Felipe masih lebih sering tertuju pada Leonor. Sofia ada di sana, tapi terasa seperti bayangan, seakan anak yang keberadaannya harus selalu menyesuaikan. Seolah apapun yang dilakukan Sofia selalu dianggap salah. Luka itu tidak pernah diperlihatkan, karena di istana bahkan rasa sakit pun harus disembunyikan di balik senyum. Infanta Sofia dikenal dengan satu hal, senyumnya. Tenang, sopan, tidak pernah berlebihan. Di setiap acara, di setiap sorotan kamera, senyum itu selalu ada. Seolah dia benar-benar bahagia. Padahal bagi Sofia senyum itu bukan pilihan, itu kewajiban. Senyum menjadi topeng agar tidak ada yang bertanya. Menjadi alat bertahan agar tidak terlihat rapuh. Karena di dalam keluarga kerajaan, menunjukkan perasaan bisa dianggap kelemahan. Maka Sofia belajar menahan segalanya. Kecewa, sedih, bahkan luka kecil yang terus menumpuk. Senyumnya bukan tanda bahagia, tapi tanda Sofia sudah terlalu sering memendam perasaan dan memilih diam agar semuanya tetap terlihat baik-baik saja. Sofia tidak pernah memberontak, tidak pernah menuntut, tidak pernah mengeluh di depan publik. Dia memilih diam, tersenyum, tetap berdiri di tempat yang sudah ditentukan untuknya. Tapi sekarang pertanyaannya bukan lagi tentang aturan, melainkan tentang perasaan. Apakah diam selalu berarti kuat atau justru tanda bahwa seseorang terlalu lama dipaksa mengalah? Kalau kamu di posisi Sofia, kamu akan tetap tersenyum atau mulai memperjuangkan diri sendiri?